Kalau whole body-nya bakteri kemudian secara mekanistis kemudian dimasukkan ke dalam tubuh manusia, bisa jadi feminisasi terhadap laki-laki itu terjadi gitu. Dan itulah yang Baju koko Habaib Putih present Algobi. ya, baik. Saya bicaranya dengan power karena terpengaruh sama Prof. Clayport. Jadi ini juga sebetulnya 2 hari yang lalu saya juga diminta untuk bicara dalam satu pertemuan para tokoh begitu. Di situ saya juga sampaikan juga apa seperti yang disampaikan sama Adinda Babe Aldo ya. Saya bilang begini kepada para tokoh itu, bahwa saya sudah siap kok wakafkan diri saya ini kepada umat, kepada bangsa. Karena Wow. apa yang terjadi pada Prof. Clayport itu terjadi pada saya juga, Prof. Saya 3 tahun itu cuma 11 hari bisa bicara di Facebook. 3 tahun itu 11 hari saya cuma bicara di Facebook. Dibungkam saya. Ya YouTube saya habis-habisan di take down. Setiap kali saya bicara di YouTube, di podcast orang langsung di take down. 3 tahun ini. Bahkan TV-TV pun sudah tidak lagi boleh memanggil saya sebagai narasumber. Media-media mainstream sama sekali tidak boleh memanggil saya sebagai narasumber. Beberapa sudah pernah Kompas TV dan segala macam, saya cek udah hilang semua. Jadi saya termasuk orang yang memang juga diperlakukan sama seperti Profesor Clayport gitu ya. Dan ya ini karena kesempatannya sedikit nggak usah cerita, tapi kurang lebih seperti itulah sama tuh, Prof. Cerita aja, Bu. Nggak apa-apa. Ini forum bongkar. Ada sebagian dari teman-teman komunitas saya punya komunitas 2.800 orang dari seluruh Indonesia ya, dan mereka selama ini sangat membantu saya, juga membantu mental saya untuk terus bertahan. Tanpa mereka saya mungkin juga sama seperti Prof. Clayport gitu. Bahkan beberapa teman sudah minta saya untuk Dr. Tifa mungkin dulu pindah dulu, kabur dulu, mengungsi dulu ke Australia, ke Sydney, kami siap menerima daripada Dr. Tifa diapa-apain. Tapi saya berpikir, kalau saya takut, lalu bagaimana dengan bangsa ini? Kalau saya takut, bagaimana dengan rakyat ini? Pindah ke Bali, Bu. Bu Kofifa, pindah ke Bali. Ya, kembali aman? Ada Pak Dewa, aman. Aman, insya Allah ya. Jadi itu. Nah, sekarang saya mau sampaikan satu closing statement saya atas permintaan dari Pak Kun tadi ya. Jadi, apakah nyamuk Wolbachia ini itu nanti akan berpengaruh terhadap feminisasi gitu ya, feminisasi dari lelaki kepada menjadi semacam nanti ke arah LGBT begitu ya Pak Kun ya. Nah, kalau kita lihat dari bagaimana temuan yang diperoleh dari para peneliti tentang Wolbachia ini, kan memang seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa Wolbachia ini itu adalah konsep Tuhan untuk mengkontrasepsi nyamuk secara alami. Jadi Wolbachia ini adalah cara Tuhan untuk mengendalikan populasi secara begitu luar biasa, begitu sempurna. Nah, cara Tuhan memberikan kemampuan kepada Wolbachia untuk memengaruhi populasi dengan cara menyeimbangkan populasi jantan dan betina dari nyamuk itu ditiru, dimodifikasi dengan genetic engineering itu. Dan pada tahun 1987 ditemukanlah bagaimana mekanisme secara biologi, patomekanismenya bisa diterangkan, mengapa nyamuk betina itu kehilangan fetus-fetusnya, kehilangan janin-janinnya di dalam telur-telurnya. Jadi telur-telurnya kosong, tidak ada janinnya. Itu karena dia dibuat menjadi maskulin. Jadi nyamuk betina itu dibuat menjadi maskulin, sehingga ketika pun dia kawin-mawin dengan nyamuk jantan, dia mampu menghasilkan telur, tapi telurnya ternyata tidak mengalami pembuahan. Di sebaliknya, nyamuk-nyamuk jantan itu
ketika dia ada Wolbachia di dalam tubuhnya, maka dia mengalami feminisasi sehingga dia bertransformasi secara genetik. Ini masih mekanisme alamiah ya. Kemudian berubah genotipenya itu masih male. Bentuk gennya itu masih male, tapi fenotipenya itu udah female. Sehingga dia tidak memiliki ketertarikan lagi dengan nyamuk betina. Nah, ini kalau kemudian dimodifikasi dengan tangan-tangan manusia menggunakan genetic engineering, apa yang secara alamiah, ya, apa kekuatan alam ini kemudian diadaptasi, maka tidak tertutup kemungkinan bahwa nanti Wolbachia yang diinfeksikan kepada nyamuk, lalu kemudian menggigit manusia, kemudian dia akan mengalami mutasi. Kalau itu dilakukan secara terus-menerus, bukan tidak mungkin bahwa mekanisme reproduktif abnormalities itu bakal terjadi juga kepada manusia. Itu tidak tertutup kemungkinan. Karena yang namanya gen, kekuatannya itu bukan satu organisme utuh ya. Jadi bakteri Wolbachia ini, dalam rekayasa genetik yang kemudian dipakai untuk program nyamuk ini, itu hanya fragmennya loh. Fragmen genetiknya loh, jadi bukan whole body-nya bakteri. Bayangkan, kalau whole body-nya bakteri kemudian secara mekanisme mekanistis kemudian dimasukkan ke dalam tubuh manusia, bisa jadi feminisasi terhadap laki-laki itu terjadi gitu. Dan itulah yang kemudian barangkali kalau kita sangkut pautkan dengan tujuan utama mereka untuk menghilangkan gender, waktu di awal tadi saya sudah sampaikan, menghilangkan gender, kemudian tujuan mereka juga untuk mengontrol populasi, itu sangat mungkin terjadi dengan mekanisme nyamuk ini. Begitu closing statement saya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Sebentar Kun ya. Babe Aldo, saya tahu kenapa Babe Aldo berjuang keras-kerasan. Dia nggak mau jadi female deh. Babe Aldo, saya ingin tanya pendapat Anda tadi. Iya, Prof. Ini jelas nggak suara saya ini, Prof? Agak nge-lag ini. Jelas, ya, silakan. Iya, jadi kebetulan, Prof. Dan begini, ada dua ancaman. Gimana, Prof? Suara Prof dan jadi feminin, lu jadi female loh. Jadi sedikit cerita mungkin Prof, biar nggak panjang. Sebetulnya saya orang yang baru di bidang ini ya. Saya pertama kali belajar tentang ini tuh ya, yang paling berjasa itu mendiang Dr. Louis. Ya. Nah, setelah terjadi masalah dengan Dr. Louis itu baru terbuka saya. Akhirnya saya ketemu orang-orang hebat kayak Komjen Pol Dharma. Bahkan beberapa kali saya kuliah sama Dr. Tifa by phone. Ya, saya kuliah. Cuman sama Prof. Richard ini baru. Jadi memang salah satu program depopulasi yang saya tahu adalah membuat penyuka sesama jenis. Ini kenapa saya nggak sebut dengan singkatan yang itu, Prof? Karena kalau dengan singkatan yang itu, channel ini terancam gitu. Kita udah nggak boleh. Ya, itu salah satu kelebihan yang saya punya karena udah terlalu sering di take down. Jadi saya udah tahu nih, ini kalau ngomong ini gue di take down nih. Jadi gue nggak ngomong itu, Prof. Ya, yang dibuat sampai kemarin kampanye, ada satu grup band yang datang ke Indonesia mengkampanyekan itu. Itu kami dari Islam kemarin dengan udah nekat, udah saya bilang sama orang-orang, udahlah mau berhasil mau gagal nggak tahu, mau banyak mau dikit nggak tahu, yang penting tampil dulu, menang kalah urusan Tuhan bukan kita. Musa itu nggak pernah tahu kok tongkatnya bisa belah laut, dia nggak tahu. Yang dia tahu dia turutin Tuhan gitu. Ntar ditolong sama Tuhan pasti, nggak mungkin Tuhan nggak tolong. Nah, jadi propaganda ini kami udah tahu lama, Prof. Udah tahu lama. Dan ini saya sampai hari ini tetap akan melawan, Prof. Kalau begitu, Pak Aldo, tolong pertemuan ini you siarkan, Pak Aldo. Termasuk ancaman-ancaman ke kita, you siarkan, Pak. Dan saya concern sekali sama Dr. Tifa ya. Dr. Tifa itu tersiksa ya, secara fisik, secara batin. Bu Sipa, itu sama gladiator, karena you are a gladiator. Ya, sini ke sini, Pak. Iya, ada Aldo, mohon dikasih kesempatan ke Pak Guru Dharma saya juga mau resi itu, Pak Aldo. Siap. Nah, sebentar, saya lagi ngomong. Sebentar. Ya, kita mau mewakafkan. Saya malu tuh dengar Ibu Tifa ngomong. Dia mewakafkan dirinya. Dia buat statement barusan. Gila nggak tuh?
Berani nggak kita gitu? Nggak hanya ngomong. Tadi saya udah dengar 2 orang. Babi Aldo gitu. Berani nggak kita gitu? Menyebut nama gladiator bangsa. Berani nggak kita gitu? Jadi kita harus mengorganize diri kita dengan baik. Jangan kita mati konyol. Ya, jangan kita mati konyol. Saya lihat ya, yang punya keberanian, berani maafkan diri itu Pak Dewa. Saya lihat dengan mata kepala sendiri. Itu ada namanya Gede Agung, anak-anak raja. Dia lawan, dia hajar. Pejabat. Dia berani untuk mati itu Pak Dewa. Dia berani mewakafkan dirinya. Jadi kita nggak usah terlalu banyak. Kita udah cukup inilah, cukup cerdas lah kita udah tahu. Bu Tifa gimana gak cerdasnya, saya kagum. Dia sebutin artinya Indonesia. Indonesia itu apa? Ini manusianya gak penting, tanahnya yang penting. Ini yang mau direbut. Dia mau tanah airnya direbut. Pemimpin bangsa kita ngerti nggak itu? Jadi Bu Tifa, Pak Aldo, Komjen ini juga keberaniannya luar biasa. Dia masih aktif, dia polisi, mainstream, dia lawan, dia tuh gladiator, dia juga berani mati itu dia. Saya perlu orang-orang yang berani mati, cerdas dan berani mati, Pak Dewa. Kun ini berani mati ini si Kun ini. Kelihatannya dia lembut kayak domba, berani mati dia. Bismillahirrahmanirrahim guys, sekarang ada babe rolen, babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya, ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, ini gue dulu yang nyoba nih. Nih dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. No. Lo tahu kerennya di depannya, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah. Ini cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Alhamdulillah gue lagi di Jember dan gue dapat produsen Golden Pro MHA Vito. Ini guys, bahan-bahannya itu di dalamnya ada jintan hitam, ada broto wali, ada sambiloto, ada jahe, pegagan, ada madu hitam, ada propolis dan probiotik. Dan ini alhamdulillah gue udah berapa hari ya, 4 hari gue nyoba ini. Ini langsung aja guys, dia madunya madu hitam ya. Ya bukan madu bini, bukan madu hitam. Ini untuk obat dan untuk imunitas tubuh. Alhamdulillah kemarin gue badan-badan gak enak, gue pakai sehari 3 kali nih produk. Cuman ditetesin di bawah lidah kayak begini. Jangan lupa bismillah, tapi bismillah sama sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad dan sayyidina Muhammad. Dah begitu aja, sehari 3 kali. Kalian langsung hubungi nomor yang tertera di bawah ini. Ini insya Allah bisa membuat badan kita tahan terhadap segala macam infeksi dari luar untuk imunitas tubuh. Dah gitu aja, langsung pesan ya. Ini nomornya.